Halo Libra, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk bacaan asmara Libra single khusus buat kamu yang belum punya pasangan ya. Bagaimana pesan atau energi kamu di bulan Agustus ini? Kira-kira ada nggak orang baru? Dan kenapa kira-kira misalnya tidak ada orang baru, atau apakah ada hambatan di sana? Apa penyebabnya? Semacam gitu. Kita akan lihat di kartu kamu untuk bulan Agustus ini ya. Dan seperti biasa saya ingatkan bahwa bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Ya, ambil hal-hal positif, diaminkan untuk yang positif. Ambil pelajaran dari bacaan ini yang menurut kamu berguna. Jangan dipaksakan, anggap ini sebagai fun reading. Dan perlu kamu ketahui bahwa energi dan pesan yang tersampaikan juga bisa vice versa ya, kebalik. Bila tidak cocok sama sekali sama kamu, bisa jadi milik seseorang yang dealing sama kamu di sini, ya, orang baru atau energi orang lama yang masih melekat di energi kamu. Oke ya. Ada Two of Swords, ya, Ten of Pentacles, Three of Swords, the Hermit, Ten of Wands, Seven of Wands, King of Pentacles, Judgment, Page of Pentacles, the High Priestess. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada Four of Cups dan ada Six of Pentacles. Ya, ada sepertinya kekecewaan, ada sakit hati, ada kesedihan, ada beban, ya, ada dilema, ya, ada situasi dilematis yang membuat kamu sedikit emosional di bulan Agustus ini. Saya ngelihat kamu adalah sosok yang pekerja keras di sini ya. Ada beberapa di antara kamu memiliki usaha sendiri. Ya, ada beberapa di antara kami yang baru saja memperoleh pekerjaan dan sepertinya muncul ini passion di bulan ini untuk lebih fokus menabung, mengontrol diri, memperbaiki cara memanage keuangan dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kamu nggak pengen sepertinya kejadian yang sama terulang lagi. Ya, saya ngelihat energinya ini semacam dilematis antara kamu akan fokus ke kehidupan kamu, asmara, ataupun ke karir ya. Ada beberapa di antara kamu yang pengen fokus untuk diri sendiri. Ya, sesekali ya Mbok, aku kan pengen juga memanjakan diri. Aku pengen juga nih mempercantik atau memperganteng diri supaya bisa memperoleh pasangan. Tapi ada keluarga nih di sini sepertinya yang membutuhkan bantuan kamu. Keluarga yang ada kaitannya ini saya lihat dengan kesedihan, sakit hati. Ya, kamu adalah sosok yang mampu menyelesaikan banyak masalah. Sepertinya ada beban tanggung jawab dan itu dilimpahkan ke kamu. Gak bisa lepas, pengen lepas sih sebenarnya, tapi gimana boleh buat. Namanya ada tali persaudaraan di sana ya kan. Gimana pun kasih sayang itu tetap ada. Ya, kamu berharap di sini ada perubahan yang lebih baik lagi di dalam diri kamu sendiri ataupun dari anggota keluarga kamu, ya, supaya ya jangan ibarat terus-terusan mengandalkan kamu gitu ya untuk apa-apa. Kalau misalnya ada kebutuhan kamu atau ada masalah kamu gitu. Nah, sementara aku kan punya masalah sendiri juga. Aku juga pengen nih menikmati hidupku. Aku juga pengen seseorang yang mendampingi hidupku. Nah, semacam gitu ya. Ya, in the end ini saya ngelihat bahwa Libra di bulan ini ya. Saya ngelihat di sini kamu akan lebih fokus di dalam karir ataupun finansial dibandingkan asmara. Kalaupun misalnya ada nanti seseorang yang baru ya, saya nggak yakin kamu akan sepenuhnya memberikan hati terhadap orang baru ini. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Libra.
Ya, setiap kartu untuk Libra, asmara Libra single 2022 untuk Agustus ya. Mohon maaf kalau ada keributan-keributan dari luar ya. Ya, rumah saya ini dekat dengan jalan raya, jalan besar, jadi ya saya mencoba nih untuk mencari tempat yang lebih nyaman gitu ya. Tapi berhubung kedepannya juga saya akan keluar kota, pindah ya, ikut suami ya, jadi ya dibetah-betahin aja dulu lah gitu ya. Oke. Oke, di sini saya dapat 2 ya. Oke, ada the Fool, ada 8 of Swords, 5 of Wands, 5 of Cups, 10 of Swords, 7 of Pentacles, 9 of Swords, Page of Swords, 3 of Wands, Knight of Pentacles, dan juga Queen of Cups. Ya, beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan masalah nih, konflik ya. Ada yang berantem, ada yang pengen ngejatuhin kamu. Ya, selalu ingin membuat kamu tampak jelek di hadapan keluarga, ya, di tengah-tengah keluarga, dan itu yang ngeblok mental kamu, itu yang membuat kamu sangat-sangat tertutup ya, atau jadinya menarik kamu ini menjadi isolated person, menjadi orang yang gak mau terbuka, gak mau menunjukkan sisi kamu yang sebenarnya. Kamu menahan emosi, sakit hati, ataupun apa yang kamu pikirkan di dalam diri kamu sendiri. Ya, untuk beberapa di antara kamu yang aktif di dunia seni, mungkin pelampiasannya bisa lewat musik ya, dan itu bagus untuk relief, untuk self healing, ngebantu kamu untuk tenang atau relax. Dan ya, ini kekecewaan yang terus menerus ini overlap gitu, bertimpa-timpa ya, dan ini udah terus-terusan begini gitu. Kamu udah mencoba untuk menarik diri kamu dari energi negatif ini, tapi ya nggak bisa gitu ya. Ya, ada beberapa di antara kamu yang pengen sekali memulai lembaran baru, pengen sekali kenalan dengan seseorang yang baru, ngejalani hidup dengan seseorang yang baru gitu ya. Ya, tapi masih tetap aja terikat dengan energi lama ya. Teringat ketika ada orang baru, teringat lagi sama orang lama. Ya. Ketika kamu teringat dengan orang lama, kamu buka-buka lagi videonya, sosial medianya, kamu buka-buka lagi foto albumnya gitu ya. Ya, ini yang menimbulkan adanya di sini semacam hambatan bagi kamu untuk memulai kehidupan yang baru dengan seseorang yang baru ya. Ya, dan pada akhirnya ya, setelah kamu mengevaluasi diri kamu, merenung ya, apa yang seharusnya aku lakukan ya. Aku seperti terjebak nih di dalam kungkungan ini. Ya, pengen rasanya aku memulai lembaran baru, kehidupan baru ya. Pengen menarik diri dari kondisi keluarga yang terus menarik aku ke lembah hitam gitu ya, atau membuat aku tersudutkan, membuat aku menjadi semakin terbebani. Tapi ya udah deh, mau nggak mau aku harus bisa nih memulai dari finansial dan karir. Bagaimanapun juga, kalau finansial kita sudah stabil, kemanapun arah langkah ini akan siap ya, bila sudah ada backup, yaitu finansial, keuangan yang stabil. Ketika sudah ada orang baru yang cocok, ada dana untuk mencukupinya. Ketika aku ingin travel keluar kota, ada dana di sana yang mencukupinya. Saya lihat di sini sepertinya ada seseorang yang senantiasa memperhatikan setiap langkah kamu ya. Ada energi Gemini, Libra, Aquarius, ya, Virgo, Capricorn, Taurus, dan ada di antara energi ini nih yang akan membukakan pintu rezeki sama kamu
membukakan jalan bagi kamu apa yang kamu ingin tempuh. Ibarat kalau kamu mencari pasangan, akan ada yang membukakan. Kalau kamu fokus ke karir, finansial, atau pengen buka usaha, akan ada jalan di sana. Di sini akan ada jalan selama kamu peka dengan kondisi situasi sekitar kamu ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kamu pengen cari pekerjaan ya atau buka usaha, akan ada jalan. Kalau kamu pengen menjalani hubungan dengan seseorang tapi kamu dilanda kebimbangan, kamu akan mengetahui dengan jelas apa yang harus kamu putuskan, yang mana yang harus kamu tentukan selama kamu terkoneksi dengan spiritual guidance kamu, selama kamu peka dengan suara hati kamu, ya, kondisi situasi sekitar kamu. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Untuk Libra, kamu sepertinya di sini udah berusaha keras ya, bagaimana untuk bisa move on dari orang lama, tapi kok rasanya susah ya. Ya, move on itu ibarat kita melukis ya, melukis. Nggak akan mungkin baru pertama kali kita melukis langsung bisa menggambar wajah yang sempurna. Tapi itu butuh waktu, butuh proses, juga tenaga, dana. Ya, melukis butuh tinta kan. Untuk membeli tinta ya butuh modal. Jadi terkadang untuk healing kita seringkali menghabiskan waktu, tenaga, uang, ataupun pikiran. Tetapi pada akhirnya ya kita menemukan diri kita sendiri. Kita move on. Ya, jangan disesali apa yang udah hilang atau apa yang sudah kamu harus keluarkan. Ya, yang terpenting adalah kamu memperoleh diri kamu kembali, merdeka, sembuh atau move on kan gitu ya. Ibarat kita membeli barang, kita kan harus mengeluarkan sejumlah dana. Healing pun seperti itu. Kita akan mungkin habis waktu memikirkan hal-hal yang udah berlalu ya, tenaga, pikiran, habis dana karena untuk mencari suasana hati harus pergi refreshing, beli ini, beli itu. Dan healing itu need practice, need times. Healing butuh waktu, butuh proses. Nggak bisa kita sekali praktis melukis 1 hari langsung bisa. Dia harus tiap hari gitu. Jadi ketika ingat lagi dengan hal yang menyakitkan, oke, healing lagi gitu, berdoa, meditasi. Ya, besok pun seperti itu. Nah, lama-lama nanti akan dengan sendirinya kamu akan mampu mengontrol diri kamu sendiri, ya, mampu mengikhlaskan apa yang sudah pernah hilang ataupun menghambat kamu memperoleh kebahagiaan. Oke, untuk spiritual guidance kamu, I open my heart and allow all the wonderful things to flow into my life. Iya, bukalah hati kamu ya, dan biarkan segala sesuatu yang indah, yang bahagia mengalir begitu aja. Jangan dihambat gitu. Kalau misalnya ada orang baru nih, itu ya, kenalan ya, ya udah kenalan ya, tetap direspon dengan baik. Kalau cocok jalan, kalau nggak cocok ya jadi teman gitu ya. Okay, problems often solve themselves if they are not stirred up in the process. Iya, masalah kalau terus diobok-obok ya, itu terus yang diulang-ulang. Ibarat kamu play radio or play cassette in your mind. Kalau kamu terus pengalaman itu sebenarnya seperti autoplay. Dia secara otomatis akan terplay atau muncul di kepala kita gitu ya, enggak kita pikirkan pun muncul gitu ya, udah auto dia menjadi kebiasaan gitu. Nah, kalau kamu enggak segera redam itu
dengan praktis yang tadi ya, dengan latihan menyembuhkan diri. Seperti melukis tadi kan harus ada praktis ya sampai bisa gitu. Healing juga seperti itu. Nah, kalau kamu biarkan pikiran kamu merajalela di dalam diri kamu, ya ini nggak akan sembuh, malah makin parah gitu ya. Jadi cara kerja otak kita itu selalu begitu. Pernah kita mengalami trauma atau pengalaman yang pahit, itu langsung autoplay dia di dalam pikiran. Nah, disitulah peran kamu untuk menyadarkan dirimu ya, self awareness tadi ya. Oh no, aku harus moving on ya, supaya nggak menjadi-jadi gitu ya. Oke, yang ketiga, we have to think anyway, then why not lovingly ya. Jangan ketika autoplay nih hal yang pahit tadi ya diredam langsung dia ya. Kenapa kamu enggak memilih melihat hal-hal bahagia yang udah ada di depan kamu? Misalnya hal-hal positif yang udah kamu dapatkan, misalnya kamu memperoleh pekerjaan atau kamu memperoleh temen nih gitu ya, membuka pintu hati dengan orang-orang di sekitar kamu yang eksis gitu ya, dibandingkan larut atau terbuai dengan memori yang terautoplay tadi ya. Oke, demikian untuk Libra ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.